Salam kenal, saya Nadia, mahasiswa S3 dari Ilmu Geografi UGM. Mohon maaf, Geografi. Yes. Saya bukan mahasiswa hukum, sehingga saya tidak akan terlalu banyak berkata-kata. Saya langsung ke poin pertanyaannya saja. Menurut Pak Rocky, negara kita ini masih bisa diselamatkan nggak sih, Pak? Kalau misalkan bisa, itu kita harus mulai dari mana sih sebenarnya? Gitu aja sih. Ya, terima kasih, Pak. Ya itulah taktik anak geografi itu. Memanfaatkan celah sempit geospasial. Seperti apa seharusnya? 3 pertanyaan itu terutama dari kamu mau tulis disertasi, judulnya apa ya? Apa? Tsunami modeling. Oke. Okay. Seorang geograf, dia terlatih untuk mengukur yang ada di atas bumi. Right? Seorang geolog, dia dilatih untuk menduga apa yang ada di bawah bumi. Beda antara geograf dan geolog. Tapi dua-dua tentang bumi. Dan hari-hari ini, atau 2 dekade ini, orang bicara bukan lagi tentang nation state, tentang persekutuan fakta militer, tapi tentang earth ethics, nasib bumi. Dihubungkan dengan yang di dalam geologi namanya antropocene. Artinya, kita mau lihat seberapa mampu bumi menahan laju eksploitasi manusia. Dan faktanya menunjukkan bahwa yang dirusak oleh manusia secara sosial maupun ekonomi tidak mungkin lagi dipulihkan oleh bumi dengan energi geologinya, bahkan diukur metriknya secara geografi. Istilah tepatnya adalah, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia dipecut 8% misalnya dalam ide Pak Prabowo, pertanyaan etisnya, berapa persen ecological footprint yang diakibatkan oleh 8% growth itu? Berapa persen jejak ekologi? Jejak ekologi artinya kerusakannya berapa persen? Kan modeling itu justru mesti dihitung. Tsunami bisa dihitung dengan modeling. Karena konstantanya ada. Tetapi bagaimana kalau tsunami itu oleh gempa, tapi oleh situasi tekanan atmosfer di beberapa benua? Gimana bikin modelingnya? Bisa. Tapi variabel pertama yang mesti dihitung adalah berapa jumlah pertumbuhan yang harus dihasilkan supaya modeling itu bisa betul-betul ekstrapolasinya bisa saya hitung untuk keamanan. Kan modeling tsunami untuk keamanan. Jangan-jangan sebelum tsunami tiba, harga beras sudah 100.000 di Puncak Jaya. Nah, itu tsunami pangan namanya. Menerangkan pada kita bahwa hijaunya hutan Amazon itu disebabkan ada gurun pasir di Sahara. Ini benua Afrika, gurun pasir mendekati selatan Afrika. Ini benua Amerika, gurun pasir bagian selatan Amerika. Kira-kira dia sejajar secara meridian. Panas yang menghujam
Sahara menyebabkan pasir itu berubah menjadi fosfat. Menguap dia. Fosfat itu adalah pupuk. Pupuk dibuat dari fosfat. Matahari menyinari Afrika, Sahara menguapkan fosfat. Di dalam 72 jam mengikuti rotasi bumi, fosfat itu tiba persis di hutan Amazon. Jadi hijaunya Amazon itu karena dipupuk oleh Sahara. Begitu cara bumi mengatur konstantanya. Tapi kalau intervensi ekonomi, bumi tidak tahu bagaimana cara memulihkan kondisi dia. Jadi lebih penting mana? Hutan Amazon atau Sahara? Sama bagi bumi. Kita yang menganggap Sahara itu hanya bisa dilewati oleh Pajero 4500 cc di dalam Dakar Paris. Jadi kita mau bicara sekarang bukan lagi nation state, bukan lagi demokrasi, tapi tentang nasib bumi. Itu yang kita mau supaya juga diajarkan di dalam fakultas hukum, yaitu hukum lingkungan, etika lingkungan. Supaya orang nggak sekedar bicara, do you speak financial market? Orang bicara juga, do you speak environmental ethics? Nah di situ kita masuk pada perdebatan tentang arah kebijakan negara. Negara mau mengambil lahan-lahan terlantar yang udah diambil oleh presiden, udah 2 juta hektar. Bagus. Tapi pertanyaan etisnya, setelah diambil, mau dikembalikan pada siapa? Saya baca ke presnya, nggak ada konsep konservasi di situ. Padahal harusnya diambil oleh negara, dikonservasi, konservasi balikin pada rakyat, balikin pada gajah, balikin pada petani. Kan itu yang secara hukum, ya orang, ya bagus sih. Tafsir, Prabowo bikin tafsir sendiri tentang pasal 33. Ambil dulu oleh negara, baru didistribusikan ulang. Artinya, negara menganggap dia pemiliknya, padahal pemiliknya adalah warga negara. Tidak ada tanah negara. Nah ini, debat semacam ini bisa kita perluas untuk memperlihatkan bagaimana konsep negara itu justru menjadi otoriter dengan akibat warga negara itu disingkirkan. Nah conditional itu yang ya jadi kemarahan publik, tetapi dalam keadaan orang lebih ingin ada kepastian arah ekonomi, terus soal lingkungan itu diabaikan. Padahal semua orang di dunia, there is a new grammar of global issues, yaitu environment. Tapi saya percaya bahwa ada Yancy Arizona, Uceng segala macam, yang mengasuh politics of hope melalui hukum-hukum baru, hukum tentang feminism, hukum tentang environment, hukum tentang new kind of justice. Nah, kalau itu dijadikan semacam kurikulum yang tidak perlu mengikuti kurikulum formal kita, kita bisa katakan UGM akan punya 2 kelas. Kelas yang secara formal mengikuti kurikulum yang dibiayai APBN, dan kelas yang informal yang dibiayai oleh prinsip keadilan. Itu bikin aja kan? Critical legal studies, feminist jurisprudence, environmental ethics segala macam. Jadi bagian-bagian itu yang saya ingin lihat teman-teman mahasiswa baru itu ambil inisiatif untuk belajar sendiri itu. Yang diterangkan oleh mentor, oleh guru itu kan, ya itu kan ada prinsip untuk masuk kelas. Tetapi perdebatan tentang isu-isu itu harus dihasilkan dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi pastikan bahwa Anda bawa handphone, juga sambil lihat isu fufu-fafa, tapi juga jadikan itu alat untuk bertengkar dengan sesama mahasiswa, dengan dosen segala macam. Saya kira itu poinnya. Masih ada nggak yang belum saya jawab ya? Mungkin tadi yang soal pertanyaan role model negara mana sekaligus Pancasila, mungkin itu sekaligus sebagai closing statement, silakan Bang.
Ya, saya pernah katakan dan tidak akan ubah, Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu diskurs bersama untuk menghasilkan percakapan tentang keadilan, tentang ketuhanan, tentang kesatuan segala macam. Kalau dia ideologi, maka negara ini berubah menjadi negara yang ideologis. Negara ideologis cuma dua, komunisme dan fasisme. Karena dia rigid mengatur. Ideologi harus rigid mengatur perilaku. Fasisme, Hitler bikin ideologi fasis itu bahkan untuk mengatur Anda pacaran jam berapa sampai jam berapa dengan orang siapa tuh. Anda hanya boleh kawin dengan ini. Itu namanya negara ideologi itu. Jadi kita rayakan Pancasila sebagai shaping idea. Ide yang membentuk. Bukan ideologi. Ideologi itu membekukan percakapan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi saya senang kita bisa bicara di sini. Dan kita pastikan bahwa negeri ini harus diasuh dengan perspektif yang beragam itu. Yang bahaya adalah dalam 10 tahun ini Presiden Jokowi salah mengartikan persatuan. Negeri ini didirikan atas ontologi keragaman. Karena kita beragam, maka kita perlu bersatu. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu namanya DUNGU, artinya dungu.